Halo bro, welcome back to my video. Dan di video kali ini gue mau bahas salah satu sepatu yang paling rame mungkin di 2020, sepatu lokal, yaitu ini Campes X Acer Barney James. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Campes ini adalah, mereka menyebut diri mereka adalah sepatu bootleg dari pertama kali mereka mengeluarkan sepatu artikel pertama mereka yaitu adalah sepatu rakyat, dan mereka mengklaim kalau mereka ini adalah bootleg parody, dimana bootleg parody ini adalah dari bootlegnya dulu ya. Bootleg itu suatu hal yang berbeda dengan fake ya, sesuai yang dijelasin sama salah satu orang yang kolaborasi dengan sepatu ini, yaitu Acer Barney James. Dia bilang kalau fake itu adalah ada unsur untuk mengelabui atau menipu, sedangkan kalau bootleg ini ada unsur lain. Contohnya bootleg, sepatu-sepatu bootleg ini menggunakan mungkin warna yang berbeda yang nggak pernah dikeluarin oleh brand utamanya, atau mungkin bahan yang berbeda gitu kan. Jadi bootleg ini tidak ada unsur untuk mengelabui orang. Maka dari itu sepatu ini ya, ini sepatu kolaborasi pertama Campes tau gua, dan sekaligus sepatu terakhir mereka dengan nama Campes ya. Sebelum kita bahas, kita akan masuk ke kotaknya dulu. Ini di depan, kalau kalian lihat nih, ada warnanya, gue suka banget sih. Ini warna biru, warna biru sama warna pink. Di sini ada mukanya Acer, ada 3 di sini ya, ada 3. Terus ada logo Campes di sini, dan ada C. Ini gue nggak tahu nih C ini apa. Lalu di sini ada tulisan, dimana apa yang kami buat hari ini adalah sebuah bentuk penghormatan tertinggi untuk sang delusional designer semesta ilusimu. Sedap. Lalu di sebelah sini ada tulisan semesta ilusimu, kan? Terus di sebelah kirinya ini ada artikelnya ya, dan ada bentuk sepatunya juga ya. Dan di sini kalau kalian baca ya, ini ada tulisannya explicit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sepatu ini tuh ada 2 irisan. Jadi yang pertama itu irisan pertama itu 3 hari setahu gua irisan itu, dan ini adalah edisi paling terakhir dari sepatu ini, atau irisan keduanya. Ada bedanya, nanti kita bisa lihat di sepatunya. Bukan dari bahan, bukan dari apa, hanya di tulisan-tulisan yang ada di sepatunya. Nah itu nanti kita akan lihat. Lalu di belakang ada logonya Campes. Campes benar ya, gue takut salah soalnya kan sekarang udah ada brandingannya di video sebelumnya. Lalu ini ada tulisannya Campes Acer. Oke, lanjut kita buka seperti biasa, kosong karena sepatunya udah gue keluarin. Pertama ada stiker, ini harusnya ada 3 ya, tapi satu lagi udah gue pakai stikernya. Terus ada greeting card, ini Acer lagi makan pecel ayam. Lucu banget sumpah, greeting cardnya menarik sih, maksudnya suatu hal yang beda aja gitu loh. Foto orang kolaboratornya lagi makan. Terus di sini ada tulisan di belakangnya ya, tulisannya itu, semoga Tuhan bersamamu teman-teman penjilatku, aku tidak percaya semesta karena aku percaya Tuhan, semoga kalian tenang. Acer Barney James, Campes untuk Indonesia. Lalu greeting cardnya nggak cuma 1, di sini ada 2. Di sini ada gambar orang berkegiatan pada umumnya, dan ini detailnya orang semuanya pakai sepatu Campes Acer ini. Lalu di belakangnya juga ada tulisan sama kayak greeting card yang tadi. Itu tulisannya, terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah kami. Terima kasih sudah mendukung kami dari awal sampai hari ini. Hashtag kami sudah menang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, sepatu bukan sepatu ya, tapi hak milik dari nama Campes ini sudah dibeli oleh orang. Jadi ya, kenapa di video sebelumnya itu ada sepatu yang namanya sempak, itu adalah rebrandingan dari Campes ini. Nah, sekilas sepatunya kayak gini, sepatu ya, kotaknya kayak gini, dan kita akan masuk ke sepatunya. Dan ya, ini adalah sepatunya ya, ini sepatunya gokil. Karena biasanya kalau orang bikin sepatu itu ya bikin gitu ya, ini ada banyak banget makna di balik sepatu ini ya.
Jadi ya buat teman-teman yang udah tahu, ini sepatu udah lama ya rilisnya, ya gua aja yang agak lama nge-reviewnya. Jadi sepatu ini, bukan sepatu ini sih lebih tepatnya, brand ini dibuat dari dasar kekecewaan seseorang yang nggak pernah dapet salah satu brand yang terkenal banget, brand lokal yang terkenal banget di Indonesia, nggak pernah dapet sepatunya. Dan akhirnya artikel pertama mereka itu yang mereka menyebutnya bootleg itu rame banget di internet dan akhirnya viral dan terkenal banget. Dan ya sampai akhirnya ada sebuah tragedi yang membuat Campes ini harus rebranding. Dan ini adalah artikel terakhir mereka yang kolaborasi dengan Isar Whitney James. Ini kalau kalian lihat di sini, ini mereka menggunakan bahan denim, bukan bahan kanvas, bukan bahan apa, tapi bahannya denim. Ini yang khas banget sih menurut gua, denim, dan bawahnya ini warna abu-abu. Nah ini itu kenapa mereka pilih warna bahan denim dan warna abu-abu, karena Acernya ini sendiri dia suka dengan sepatu yang dirty look, jadi sepatu yang langsung kelihatan kotor gitu loh. Jadi semakin dipakai tuh ya awalnya udah kotor, semakin dipakai akan semakin kotor gitu kan. Beda sama yang kayak sepatu putih yang mungkin butuh extra effort untuk nyucinya, untuk ngelawatnya itu butuh effort. Kalau yang ini ya dipakai ya udah kotor aja gitu, dipakai gitu kan. Lalu next di sini ada logonya, logo Campes yang kayak, kalau kata orang ini kayak ulekan ya, di bagian sini dan bagian luar dan dalam itu pakai bahan sweat. Dan di belakangnya juga ada semacam apa ya, gua nggak tahu, ini mungkin hiasan aja kali ya, warna abu-abu. Ini juga berbahan sweat kan. Ini bahannya lumayan sih, sweatnya oke. Dan denimnya juga denim yang bagus sih kayaknya. Gua nggak tahu sih bahan-bahan denim itu ada berapa macam. Dan yang bikin menarik dari sepatu ini adalah kata-katanya. Nah, di sini tuh di setiap sisi ada kata-katanya ya. Ada kata-katanya, dan ya nanti akan kita bahas satu-satu. Sebelum masuk ke situ, selain bahan denim, di sini ada ada bahan sweat juga di bagian luar sini, bagian sini dan sini. Ya, ini di bagian sini, ini ada bahan sweat nih warna abu-abu, dan ada warna pink. Nah, warna pinknya ini apa? Warna pinknya ini itu adalah melambangkan kalau Acer ini punya anak cewek. Nah, menarik banget kan, makanya di sini dikasih unsur warna pink sama Acer. Terus di sini ada tek-tekannya juga, muka Acer ya, dengan ada tulisan Campesnya juga. Terus di bagian depan, masuk depan, ini ada kayak semacam pelindung gini ya, mungkin bahasa gue nggak tahu ini bahasanya apa. Ini berwarna gam. Menurut gue agak nyambung-nyambung aja sih, maksudnya di sini gam, dan di setiap tempat talinya ini warnanya emas, jadi warnanya menurut gue masih agak nyambung, meskipun ya nggak mentereng banget karena ketutupan sama warna pink. Jadi di sini yang gelap, tapi aksen-aksennya tuh warnanya terang, jadi kayak ini pink, terus logonya putih, ininya gam, jadi ininya gam pun menurut gue masih masuk. Nah, next itu outsole-nya. Nah, outsole-nya ini seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau di sini dia masih pakai moddingnya dari Adidas Superstar. Nah, ya kalau di sini yang gue nggak heran sih, maksudnya ini brand baru dan artikel mereka juga nggak banyak, jadi pakai moddingan kayak gini menurut gue masih agak oke sih. Dan ya ini menurut gue lumayan api sih, moddingnya lem-lemannya segala macam. Di sepatu yang gue pakai ini ya meskipun ada juga yang kayak bekas lem-leman keluar ini, tapi ya menurut gue it's okay sih. Lalu next ke dalamnya dulu, insole, sebelum kita masuk ke kata-kata yang bikin fenomenal sekali. Ini entar gue keluarin di satu lagi juga karena ini yang bikin menarik. Nah, ini adalah insole-nya buatan Mr. Getske. Ya, dibilang yang paling empuk enggak, tapi menurut gue ini empuknya masih acceptable. Nah, kalau kalian lihat nih, di sini yang bikin menarik adalah dua sisi dari insole-nya ini beda. Di mana sisi kanan ini menunjukkan kalau Acer ini suka banget sama sneakers. Ya, di sini ada
sepatu kampesnya dia yang sekarang ini, ya kan? Dan yang kedua di sisi sini ya, itu memperlihatkan kalau dia ini suka banget sama basket, dan yang gue tahu dia itu suka sama kultur jalanan. Waktu itu gue pernah dengar di salah satu podcast kalau gue nggak salah, ya. Di sini dilihat ada logo basket dan ada logo kayak rumah-rumahan gini, gedung-gedung gini. Nah, itu karena Isal ini suka sama basket dan suka sama kaca jalanan seperti itu. Ya, ini khas banget sih. Dan buatan Mr. Gesik itu nggak pernah salah sih, apalagi ini dibikin custom ini ya, jadi enak banget bahannya. Ya, oke, lanjut. Ini adalah bagian yang sangat ditunggu-tunggu dari sepatu ini, yaitu kata-kata sarkastik di dalam sepatu ini. Nah, mari kita bahas yang pertama. Ini di sisi sebelah kiri, sepatu sebelah kiri, ada tulisannya Juragan Paten Kampes Bubar. Nah, ini itu kenapa? Ini yang kayaknya ini yang salah satu pembeda di explicit content ini, dimana di sini isinya keresahan mereka ketika mereka itu sekarang udah bubar, diganti rebranding oleh Sempak, dan Juragan Paten karena patennya diambil sama orang sehingga dia udah nggak bisa pakai nama kampus lagi, seperti itu. Lalu next, yang kedua, ini sebelah kiri sisi dalam itu tulisannya mau makan apa lu buat take down. Nah, ini juga bukan keresahan ya, emang apa yang mereka rasakan, di mana Instagram mereka di take down dan sempat hilang Instagramnya itu karena artikel pertamanya mereka yang dikiranya, mungkin orang mengiranya meniru kali ya, padahal sebenarnya ada mungkin kita nyebutnya seni kali ya, bootleg itu. Gue nggak tahu apakah bootleg itu sebuah seni atau enggak, teman-teman yang tahu mungkin boleh komen. Nah, sang brand utamanya ini mengira kalau sepatu ini adalah sepatu ditujukan untuk meniru, maka dari itu rame banget dan akhirnya di take down dan Instagramnya sempat hilang, seperti itu. Lalu next, di sisi sebelah kanan, ini sisi dalam, ini ada tulisan pansos terus ketika mimpi susah digapai. Nah, ini yang sempat sempat rame juga di dunia, nggak cuma di dunia stickers tapi di dunia nyata. Ini kata-kata yang sangat relate sekali, pansos terus ketika mimpi susah digapai. Dan yang terakhir ini adalah kata-kata yang paling sarkas menurut gua di sepatu ini. Dia mungkin sengaja naruh di sebelah kanan luar biar gampang dilihat orang. Di sini ada tulisannya, kamu kok bangsat banget sih Mas Isar. Nah, ini juga jadi salah satu pembeda dari artikel pertama dan explicit content mereka. Nah, kalau yang di pertama itu, di sini tulisannya adalah kamu kok bangsat banget sih Mas Aji. Nah, Mas Ajinya ini kalau hasil gua nyari-nyari itu katanya itu adalah internal jokes dari Isar itu sendiri. Nah, bukan maksud yang lain ya gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang pengen gue kasih tahu tuh apa ya, sepatu ini mungkin orang akan melihatnya sarkas gitu ya, maksudnya banyak kata-kata yang ngatain kayak yang tadi di sebelah sisi kanan sini, terus ada kata-kata yang emang sebenarnya kayak kenyataan gitu ya, tapi Isar ini membuat sepatu ini tuh dengan bahan ini tuh, selain dia suka dengan bahan denim dan dirty look ini, ada makna lain kenapa dia nulis kata-kata ini, terutama di bagian denimnya. Nah, itu sepatu ini dibuat karena mereka emang mungkin awalnya membenci gitu ya, tapi dengan bahan denim ini kan kalau semakin lu pakai, semakin sering dicuci itu kan akan hilang gitu ya, atau mungkin bisa lu hilangin gitu ya. Nah, makna dari sepatu ini itu, meskipun lu punya kebencian sama orang, lama-lama benci itu pun akan hilang. Seperti sepatu ini, sepatu ini kalau lu semakin sering lu pakai, pasti tulisan-tulisan ini lama-lama juga akan hilang nih. Di bagian luar, bagian dalam, kanan, kiri itu pasti semakin sering lu pakai, maka akan semakin pudar gitu loh tulisan-tulisan ini, dan membuat sepatu ini akan terlihat lebih dirty look lagi. Nah, maknanya seperti itu, dan inilah
alasan kenapa gue ngekop sepatu ini. Maksudnya sepatu di saat orang bikin sepatu ya, sepatu untuk dipakai, ternyata sepatu itu bisa dipakai untuk alternatif lain, dimana bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan oleh mereka gitu loh. Dan selain menceritakan hal yang dirasakan, itu juga bisa memberikan definisi yang menurut gue ngena sih. Gue coba si Isar ini, sepatu keren banget. Dan kalau orang nanya ini sepatu enak atau enggak, ya kayak kalian pakai denim aja. Maksudnya ini denim awalnya sih kaku ya, pertama kali gue pakai ini sepatu, baru gue pakai mungkin 1-2 kali, karena sepatu ini rilis pas lagi pandemi juga, jadi jarang keluar, jarang kemana-mana, jadi ini sepatu hanya gue pakai sekali doang. Dan untuk impresi pertama ya emang kayak pakai denim gitu loh, kaku sepatunya. Dan bilang nyaman sih ya, menurut gue nyaman-nyaman aja sih. Maksudnya kayak makin lama bahan denimnya juga mungkin akan ngikutin kaki kan ya, makin lain, dan menurut gue akan semakin enak sih sepatunya. Dan yang gue suka perpaduan warnanya sih, tetap sih. Maksudnya kayak bahan dasarnya tuh gelap, di sini ada warna denim ya kan, terus di sininya abu-abu, di belakang abu-abu, dan aksennya itu yang membuat dia terlihat beda. Mana sini ada ulkannya yang warna putih, ini logo Campes dulu. Lalu di sini ada motif warna emas di sini sampai bawah sini, dan di sini ada warna gamnya yang menurut gua membuat sepatu ini tuh warnanya oke banget sih ya. Dan ya ini dulu review gua untuk Campes X Isar yang sekarang sudah rebranding menjadi Sempak. Dan ya, mereka selalu memberikan suatu hal yang tidak terduga sih dari gue. Dan gue tidak menyangka juga akan ada explicit content kayak gini, karena sepatu ini gue dapat resell, bukan gue beli retail waktu itu, tapi gue kop karena gue dapat harga resellnya itu nggak jauh dari harga retailnya. That's why gue ngambil nih sepatu. Dan gue dapetnya yang explicit content, bukan yang edisi pertamanya mereka, karena susah juga nyari resellnya ternyata. Maksudnya kayak emang nih sepatu diperuntukkan untuk banyak orang gitu loh. Jadi setahu gue nih rilisan ini itu yang edisi pertama ya, edisi pertama itu keluar jalan 3 hari, jadi semua orang bisa beli berapa banyak. Dan mungkin kayaknya baru diproduksi atau gimana, gue nggak tahu sistemnya gimana. Yang penting sepatu ini nggak akan pernah goib sama kayak sepatu-sepatu yang lainnya, kayak yang sepatu rakyat atau yang Gazelle itu nggak akan pernah habis atau bakal stok terus, karena ya mereka ingin membuat sepatu bootleg gitu loh, sepatu yang mungkin bisa dibilang nggak sama, serupa tapi tak sama gitu ya, yang kita ngomongnya serupa tapi tak sama. Tapi Campes ini ingin memberikan sesuatu yang beda, dia di mana yang brand utamanya itu nggak bisa, yaitu adalah ketersediaan stok, di mana sepatu utamanya ini, brand utamanya ini itu dulu terkenal banget karena sepatunya tuh jarang banget, susah banget didapat, cuma sekali rilis tuh cuma sedikit banget. Dan waktu pas udah habis itu harga resellnya tuh wah gila, harga sepatu-sepatu luar negeri pun menurut gue kalah sih. Waktu itu gue pernah sempet lihat di salah satu, di Twitter kalau nggak salah, ada salah satu sepatu dari brand utamanya itu dijual harga resellnya sampai 4 juta cuy. Padahal retailnya tuh paling cuma 600.000, itu sepatu collab, tapi gue lupa collab apa. Dari 600.000 bisa 4 juta, dan nih gue nggak tahu sih itu laku atau enggak. Tapi ya untuk orang yang masang harga segitu sih menurut gue udah nggak masuk akal sih menurut gue. Dan ya semua keresahan itu ditumpahkan di sepatu ini, dimana sepatu ini dibuat untuk artikel terakhir mereka, dimana mereka udah nggak bisa pakai nama Campes ini lagi karena hak patennya sudah dipakai oleh orang lain kayak gitu. Jadi menurut gue ini dulu gue beli di angka 400-an something, gue lupa persisnya berapa, dan menurut gue worth it sih. Maksudnya selain lu pakai sepatu, lu bisa dapat makna dari sepatu ini. Maksudnya kayak sepatunya pun keren menurut gue, dan maknanya tuh dapat banget gitu loh. Dan
sekian video gua tentang Campes ini. Buat teman-teman yang punya, mungkin bisa komen juga di bawah gimana pengalaman kalian, mungkin kalau kalian ada yang pakai sepatu ini. Dan yuk, kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.